temen gua itu malah ngelanggar pantangan bang. Badannya berbulu hitam, itu bener-bener hitam jelas nampakin, dan gua tuh nggak bisa ngeliat mukanya. Saking tingginya. Iya, gua cuma ke bawah itu gua denger ada suara cewek yang lagi ngerintih. Nah, si wanita itu lagi duduk di ranting pohon sambil tangannya di sini, cuman ayun. Gua kira ada satu sosok. Ternyata pas gua nengok kanan kiri itu banyak bang, banyak, nggak satu sosok doang. Samping jurang, cuman agak jauh. Tenda yang tadinya gua agak jauh dari jurang, ternyata itu sekarang udah mepet ke jurang. Kemudian, nah di pagi hari gua baru sadar, gua buka tenda, ternyata tenda kita bertiga itu berdelapan itu di atas batu nisan bang. Kuburan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para teman malam, balik lagi sama gue Guntur di channel Misteri Malam. Nah, di malam kali ini kita udah kedatangan narasumber lagi yang akan menceritakan sebuah cerita pengalaman janggal dia waktu naik ke sebuah gunung gitu. Nah, nanti kita dengerin aja apa aja yang dialamin di daerah gunung sana. Nah, buat sekarang gue ingetin buat lu semua yang sekiranya lu pengen jadi narasumber di sini, lu kontak aja IG-nya Misteri Malam. Linknya gua taruh di deskripsi. Atau kalau misalnya lu nggak bisa datang ke sini gitu, lu kirimin aja tulisan lu ke email di bawah juga. Linknya juga ada di deskripsi. Atau gini, bang, gua nggak bisa ngetik gitu, nggak bisa nulis. Lu rekam aja suaranya gitu. Nanti gua screening suaranya. Kalau misalnya cocok buat di-upload ya nanti kita upload di sini gitu. Atau nanti kita dibawain di konten CHT gitu kan. Nah, buat sekarang kita apa namanya ya? Kita kenalan dulu sama narasumber kita kali ini. Nah, di sini udah hadir bersama kita Mas Aldi ya. Iya. Nah, denger-dengar katanya punya cerita janggal nih waktu naik gunung nih. Iya, punya bang. Oh gitu. Oke, sebelum gua tanya masalah ceritanya, sekarang kesibukannya apa nih? Sekarang saya kuliah dan kerja juga alhamdulillah. Oh, bagus. Membanggakan orang tua ya. Nah, boleh nggak kasih kisi-kisi sedikit ceritanya tuh gunungnya di mana? Kalau boleh disebutin ya, waktunya kapan gitu? Saya mendaki itu pada tahun awal 2020 bulan Januari. Dan di gunungnya saya nggak bisa nyebutin ya. Daerah mana nih? Daerah kalau Jawa Barat. Daerahnya di daerah Jawa Barat, masih di daerah Jawa Barat. Oke. Nah, nggak usah lama-lama lagi, kita dengerin aja ceritanya ya. Silakan Aldi. Rencananya kan awal tahun baru 2020. Nah, teman-teman tuh ada yang ngajakin, dan teman-teman juga pada libur kerja. Udah dapat libur kerja. Ada nih salah satu teman yang ngajakin, ayolah kapan kita naik gunung katanya. Terus teman saya yang satu lagi nyaut, ayolah ini kan mumpung tahun baru katanya. Mending awal tahun deh, bulan Januari, nanti kita tentuin tanggalnya. Kita berangkat di hari Sabtu malam Minggu. Nah, jadi kita pulang lagi tuh hari Minggunya rencana. Nah, anak-anak yang berembuk itu ada 4 orang tuh. Gimana nih, mau nambah personil lagi apa enggak? Pas anak-anak udah pada rembuk, terus saya ngusulin ide, kalau 4 orang kurang seru nih, kita tambahin aja anggota lagi. Nah, teman saya langsung kontak temen-temen yang lain, suruh pada ikut.
dan alhamdulillahnya ya mereka mau gitu karena emang udah free gitu. Totalnya berapa orang tuh? Jadi semua total itu ada 8 orang. Itu 8 orang tuh temen di kampus apa temen kerja? Temen di kampung sih, temen tongkrongan gitu. Terus. Nah terus pas hari mau pemberangkatan, seminggu sebelum pemberangkatan itu kita berembuk lagi ngobrolin masalah logistik segala macam, tenda dan alat-alat yang lainnya, siapa aja yang punya tenda, punya carrier, terus kompor juga, dan udah kerembuk. Singkat cerita H-1 pemberangkatan kita kumpul lagi, dan anak-anak juga ada yang nginep di rumah salah satu temen supaya nggak kesiangan lah berangkatnya. Bentar, ini temen itu rumahnya jaraknya jauh-jauh apa deketan? Deket semua sih ada. Jadi satu orang itu agak jauh bang. Satu orang itu agak jauh dan 2 orangnya itu lagi ada di Bandung. Jadi kita kontekan, kita ketemu di sana aja ya yang dari Bandung. Oh, yang 2 orang ini? Ya, yang 2 orang. Jadi yang dari sisanya berangkat bareng? Iya, yang 6 orang dari sini. Singkat cerita pas hari pemberangkatan kita udah kumpul 6 orang. Kita doa, kita packing ulang barang-barang. Udah tuh kita sudah packing, udah doa juga, minta izin orang tua juga sudah, dan ya singkat cerita kita jalan lah berangkat dari rumah sampai lokasi itu. Singkat cerita sampai lokasi itu pada jam 11 siang. Masih siang. Kita berangkat itu dari jam 8. Oh, lumayan jauh ya berarti? Lumayan jauh. Tapi nggak sampai pakai transportasi umum? Nggak. Pakai motor semua tuh? Pakai motor. Nah, pas nyampe pos Simaksi itu kita ya seperti biasalah cek suhu karena kan di fase Covid gitu. Ya, protokol ya? Iya, mematuhi protokol kesehatan. Kita udah cek suhu, kita langsung jalan tuh dari Simaksi ke bukan Simaksi. Jadi itu tempat parkir. Base camp. Iya, base campnya. Dari base camp itu kita langsung rembuk lagi, gimana nih? Yang 2 orang belum datang, katanya gitu. 2 orang belum datang. Ya udah kata senior saya, ya udah kita tunggu aja di salah satu warung, kita tunggu sampai dia datang. Soalnya kasihan. Takutnya kita udah nanjak, mereka datang. Singkat cerita kita nunggu lama tuh nunggu sampai jam 2 siang dia baru datang. 2 orang jam 2 siang. Itu target muncaknya itu sebenarnya jam berapa tuh? Nah rencana kita tuh mau nanjak tuh udah dirembukin dari sebelumnya. Kita mau nanjak itu pada jam habis sholat zuhur jam 12:30 kita baru mulai nanjak itu. Sedangkan itu temen Iya. yang dari Bandung datang jam 2? Jam 2. Oh berarti nggak terlalu lama lah ngaretnya. Iya. Ya. Terus? Nah terus singkat cerita dia datang, dia packing ulang barang. Yang dari Bandung 2 orang itu packing 2 barang-barang, terus nyiapin segala macam. Nah kita berdoa lah untuk memulai pendakian. Kita berdoa, selesai berdoa, nah kita langsung menuju ke pos Simaksi. Pos Simaksi dari base camp ke pos Simaksi itu sekitar 1 kilometer. Lu jalan kaki ya? Jalan kaki. Singkat cerita kita sudah sampai di Simaksi, kita ngisi Simaksi dan bayar Simaksi. Nah di Simaksi itu dari bapak penjaganya itu bilang, kalian kalau sudah nanjak tolong jaga ucapan, jaga sikap, dan di sini pun ada pantangannya katanya. Saya tanya, emang pantangannya apa pak? Pantangannya itu kalian gak boleh siul dan gak boleh tepuk tangan dimanapun posisinya, maupun itu malam ataupun siang, pokoknya jangan ngelanggar pantangan itu. Nah, anak-anak udah pada oh iya pak, siap, kita bakal patuhi pantangannya. Nah terus singkat cerita kita jalan lah ke pos 1. Ke pos 1 dari Simaksi ke pos 1 itu sekitar 1 jam.
dari pos Simaksi ke pos 1 sekitar 1 jam, dan itu saya belum ngerasain atau ada keganjalan lah. Iya, masih normal-normal Masih aja. normal aja. Sorry, Soalnya kan gua potong. Itu rencananya ngecamp berapa hari, Sir? rencana ngecamp itu 1 malam doang. Oh, 1 malam doang. Iya. Oh, ya, lanjut. Nah, setelah kita sampai pos 1 kita istirahat. Soalnya kan dari 8 orang itu ada 1 orang yang emang bener-bener dia itu pemula banget, baru kali ini naik gunung. Fisiknya pun juga kurang baik. Jadi kita nanjak itu 5 menit 10 menit si dia itu minta istirahat loh. Tadi gue capek katanya, gue mau istirahat. Oke, kita turutin, kita istirahat. Nah, kita istirahat dari pos Simaksi sampai pos 1 itu ada 4 kali 5 kali bang Istirahat. Iya, padahal jaraknya itu baru yang nggak terlalu jauh gitu dari Simaksi ke pos 1, cuman emang tanjakannya itu emang terjal. Oh, berarti di situ jarang bonus lah ya. Iya, jarang bonus. Ya, terus. Nah, singkat cerita dari pos 1 itu jam 3:30 ya, hampir setengah 4 itu, ayo katanya, kita mau sampai kapan, jangan sampai maghrib di tengah jalan, soalnya itu bahaya. Ya udahlah, singkat cerita kita lanjut lagi dari pos 1 ke pos 2 itu belum ada keganjalan, masih normal aja. Iya. Cuman ya itulah, ada yang capek gitu. Ya emang kalau pendaki Jawa Barat itu terkenal santai. Iya. Beda sama ya daerah sana Iya. lebih sigap. Ya, lanjut. Nah, singkat cerita kita sampai di pos 2 itu jam setengah lima kita sampai di pos 2, kita buka air mineral dan ngerokok sebentar, istirahat 5 menit 10 menit, kita gas lagi soalnya kan takut keburu maghrib gitu. Nah, singkat cerita dari pas sampai kita pos 3 itu anak ada yang ngeluh, yang pendaki itu, yang pemula itu ngeluh, gua capek, kita ngecamp di sini aja. Di pos 2. Di pos 3. Oh, pos 3. Iya, sampai pos 3. Kita capek. Gue capek. Kita ngecamp di sini aja. Terus gue bilang, "Gak bisa kalau ngecamp di sini. Soalnya kita nanjak, posisi vegetasi itu udah rapat banget, Bang." Masih rapat berarti. Iya, vegetasi masih rapat dan nggak ada landaian sedikit pun, semeter pun nggak ada landaian. Nah, saya bingung. Jangan di sini. Lebih baik kita nanjak lagi sekalian cari landaian. Nah, baru kita ngecamp, gimana? Setuju tuh, pada setuju semua. Dan anak itu pun ya mau nggak mau harus ngikutin. Soalnya kan bahaya kalau ditinggal. Nah, singkat cerita udah berembuk kayak gitu, ayolah kita lanjut lagi. Kita baca doa lagi. Kita nanjak tuh. Nanjak itu dari jam 5. Dari jam 5 sampai pos 3 itu jam 6 kurang. Jam 6 kurang sampai pos 3. Nah, di pos 3 anak tersebut masih ngeluh, udahlah di sini aja, gue udah capek banget katanya. Akhirnya gua sama senior gua dan 1 orang dari Bandung, 1 orang laginya temen gua, itu mutusin udah 4 orang langsung ke atas aja, ke puncak lalu bikin tenda, yang lain tunggu di sini. Oh, jadi bikin tendanya enggak, maksudnya bikin tenda di pos 4 kan? Di pos 4 apa di puncak? Enggak, Bang. Langsung di puncak? Iya, langsung di puncak. Soalnya di pos 4 itu ya nggak ada landai juga, nggak ada bonusan juga. Iya, nggak ada bonusan. Oh, iya. Nah, di perjalanan dari pos 4 sampai puncak itu hujan, Bang. Hujan gede. Tadinya gerimis terus kabut udah dateng nih. Kabut datang. Tiba-tiba hujan gede. Kita langsung packing ulang, langsung ngambil jas hujan, pakai jas hujan. Yang 4 orang itu langsung ke atas, ya langsung duluan, termasuk saya. Saya itu inisiatif, udah ayo kita bikin tenda di atas, kasihan teman kita yang 1. Terus ya udah kita berangkat, yang 4 itu ditinggal tuh di pos 4. Mereka kalau mau makan dulu aja nggak apa-apa. Gua bikin tenda di atas. Oh, berarti logistik
dibagi dua atau emang dibawa di kelompok yang di pos Yang 4? di bawah Oh, yang logistik itu yang di bawah, di kelompok di bawah. Nah kita tuh nanjak berempat cuman bawa tenda dan perlengkapan buat ngecamp gitu, kecuali logistik dan kompor. Nah kita langsung nanjak ke pos 4. Nah saya dan 3 orang teman saya itu nanjak, kabut makin tebal tuh. Kabut makin tebal, hujan gede, dan nggak ada istirahat sama sekali. Soalnya itu udah mau maghrib. Lebih baik kita sampai puncak maghrib daripada kita di perjalanan maghrib gitu. Akhirnya singkat cerita, sampai puncak lah kita berempat sampai puncak. Lalu nah kita sampai puncak kan, tempat camp itu bercabang, ada 2 di puncak itu. iya bercabang. Nah kita ke sebelah kanan dulu, dan jalur ke sebelah kanan itu di kanan jurang, di kiri juga jurang. Jadi cuma jalan setapak, bener-bener jalan setapak, nggak bisa buat 2 orang, bener-bener jalan setapak. Jadi kita jalan santai, kabut udah mulai tebel banget, kita pasang headlamp, terus kita jalan. Pas sampai tempat camp, ternyata tempat camp itu ada sebuah acara gitu dari komunitas pendaki lain. Ada sebuah acara, jadi kita nggak ke bagian tempat camp di sebelah kanan. Nah terus kata senior saya bilang gini, udahlah kita ke sebelah kiri. Nah di sebelah kiri itu terkenalnya sama angkernya, terkenal dengan angkernya. Justru dapat kebagiannya tempat angker ya. Iya. Nah langsunglah kita ke sebelah kiri, dari puncak tugu gunung itu kita ke sebelah kiri, terus nyusurin jalan setapak, lagi-lagi di kanan jurang, di kiri jurang. Emang bener-bener jalan setapak. Sampailah kita di tempat camp, dan di situ pun cuman ada 1-2 tenda, nggak banyak ya. Itu sampai di puncak jam berapa? Itu jam 6 kurang berapa, 10 menit. Oh berarti masih sore lah. Terus. Pas kita sudah sampai, alhamdulillahnya nggak ada kejadian apa-apa. Cuma teman-teman saya ada yang kepleset karena hujan gitu. Nah kita udah buka tenda, udah segala macam. Nah gue diperintah, gue sama temen gue satu diperintah sama senior gue bang. Katanya, Gi, coba tolong Aldi jemput anak yang di bawah 4 orang, harus nyampe sini kurang lebih jam Isya, katanya. Isya harus nyampe sini, harus, soalnya bahaya di bawah itu nggak ada tempat camp, takutnya mereka kedinginan. Gua mau gak mau ya, mau nolak juga nggak enak karena kasihan juga. Ya gue sanggupin lah, oke gue jemput, tapi gue butuh 1 orang buat nemenin lah gue sama temen gue. Nah kejadiannya itu di sini bang. Gimana tuh? Pas gue turun buat jemput 4 orang itu, pas turun, di perjalanan turun itu kan naik itu kurang dari 1 jam. Dari pos 4 ke puncak itu kurang dari 1 jam Waktu naik tuh. Nah pas turun, gua turun. Terus singkat cerita, ada salah satu pohon yang itu pohon tumbang yang nutupin jalur. Nah pohonnya tuh gini, di sini jalur, nah ini pohon tumbang. Nah pas gua turun ke situ, sebelum agak jarak masih jauh 10 meteran, temen gua itu malah ngelanggar pantangan bang. Dia tuh sambil ngerokok, sambil siul nyanyi sambil ngerokok. Gua denger tuh, soalnya gua duluan di depan. Nah jarak 5 meter tuh dia. Ada agak jauh, ada sekat gitu. Berarti si temen ini yang jadi sweepernya? Iya, yang jadi sweeper. Nah dia tuh nggak bawa headlamp. Gue yang bawa headlamp buat buka penerangan ke bawah. Soalnya kabut tebel, hari pun mulai gelap. Gue turun ke bawah. Gue denger, ini siapa yang siul? Pas gue nengok, temen gue lagi siul, lagi nyanyi juga. Gue bilang, ingat pantangan, jangan siul. Udah stop siulnya. Iya bang, katanya. Ya gitu doang responnya, iya bang, tapi ngelakuin lagi. Nah terus gue turun ke bawah,
jarak antara pohon tumbang itu dengan gue tuh 4 meter atau 5 meter gitu, udah dekat. Nah gue tuh tadinya posisi nunduk, nah pas gue naik kepala ngeliat di ujung pohon yang tumbang itu, gue kira itu pohon bang, ternyata pas gue lihat lagi kan gue bawa headlamp di center, lah bukan pohon, apa ini? Gue center lagi, deketin, ternyata ada sosok yang menyerupai kayak gorila. Badannya berbulu, hitam, itu bener-bener hitam, jelas nampakin, dan gue tuh nggak bisa ngeliat mukanya. Saking tingginya. Gue cuma bisa ngeliat kaki sampai segini, sampai saking badan. Tingginya itu gak kelihatan. Ya gue juga heran, ini pohon kok bentuknya gini amat, aneh. Pas kepala gue naik ke atas, ini pohon bukan. Gue lihat lagi, ternyata bukan. Ya itu sosok itu. Kalau kata orang-orang masyarakat umum itu biasa dipanggil genderuwo. Iya. Nah, tapi si genderuwonya ini ganggu nggak tuh? Cuman dia berdiri doang? Dia nampakin doang, dan temen gue tuh udah deket nih. Kenapa berhenti? Gue sempet berhenti. Kenapa berhenti? Ayo turun, ini udah maghrib. Kejadian itu pas azan maghrib. Pas azan maghrib itu muncul, dan teman gue nyuruh, ayo ini udah maghrib. Kata gue, iya ayo. Dengan santainya gue, dan nggak mau ngungkapin bahwa gue ngelihat sosok sama temen gue, takutnya dia juga takut. Gue lewat di antara pohon tumbang itu, agak nunduk kan, nutupin jalur banget tuh. Gue nunduk. Nah pas gue nunduk itu, si sosok itu seperti ngomong ke gue, tapi ke bawah sayup-sayup sama angin. Ngomong pakai bahasa Sunda. Kalau bahasa Indonesia kayak gini, jaga ucapan, jaga etika, jangan ngomong sembarangan, bilang kayak gitu. Gue di hati langsung ngomong nih, gue minta maaf apabila ada kesalahan dan teman gue ada kesalahan, gue minta maaf. Gue di sini cuma mau nikmatin indahnya alam, bukan mau ngeganggu. Sekali lagi gue minta maaf. Terus pas turun, gue sengaja tuh narik tangan temen gue biar gandengan sama gue. Soalnya dia yang berbuat, takutnya dia juga yang celaka. Tapi bentar, gue potong ya. Itu si temennya itu ngeliat juga nggak? Enggak. Dia santai bang. Dia santai nikmatin perjalanan ke bawah. Sedangkan gue gelisah. Gue takut, gemeter juga. Tapi gue nggak mau nunjukin bahwa gue tuh udah ngeliat ini loh. Nah pas lanjut cerita, gue turun lagi, gue mastiin dong. Pas udah agak jauh dari pohon itu, gue mastiin nih sosok masih ada apa enggak. Gue penasaran juga. Temen gue suruh duluan, udah sana duluan, bentar, gue mau di sini dulu istirahat. Oke katanya, tapi nggak apa-apa kan? Iya nggak apa-apa. Pas gue nengok ke belakang, ternyata yang tadinya di belakang pohon tumbang itu sekarang ada di belakang gue bang. Jarak agak jauh, cuman dia tuh posisinya sejajar dengan jalur, ngeliatin gue. Dan gue masih belum lihat itu mukanya kayak gimana, saking tingginya. Tapi dia tuh berdiri sambil bongkok, sambil kayak gini, tapi masih ngeluarin suara tuh kayak gitu terus. Gue astagfirullah, gue langsung berdoa istighfar, gue langsung balik badan. Gue lari kecil tuh karena emang abis hujan ya, licin. Gue sampai jatuh bang. Iya, gue ngejar temen gue jatuh, dan ada lecet di kaki gue. Terus gue bodo amat, maksain aja ke bawah, saking takutnya itu. Terus ke bawah gandengan lagi sama temen gue. Nah gue kira udah kejadian cuma itu doang. Ternyata enggak, masih ada. Pas turun ke bawah itu gue denger ada suara cewek yang lagi
ngerintih, kayak ngerintih, bukan kesakitan sih, cuman kayak apa ya, kayak suaranya tuh kayak gini. Iya. Kayak gitu. Nah gue penasaran di mana nih, ada lagi aja nih. Nah teman gue suruh duluan lagi, udah duluan, gue capek, gue bilang gue capek. Ya udah, tapi nggak apa-apa kan, cepet-cepet katanya. Iya, gue pasti nyusul kok. Dia duluan, gue jalan santai, jalan pelan. Pas gue nengok ke atas, ternyata di pohon pinus, pohonnya enggak terlalu tinggi. Nah si wanita itu lagi duduk di ranting pohon sambil tangannya di sini, cuman ayun. Sambil gitu, sambil ngomong hi sambil. Tapi gitu. itu temen nggak lihat? Enggak, dia jauh, udah agak jauh, santai, jalan santai. Gua masih diem. Wah gak beres nih, gua kira ada satu sosok. Ternyata pas gua nengok kanan kiri itu banyak Bang, banyak, nggak satu sosok doang, tapi yang jelas itu satu sosok. Nah yang lainnya itu cuman kayak transparan, kayak kabut, cuman nggak kabut, itu nggak bentuk manusia kayak gitu. Cuman gua ngeliat lagi, itu orang nggak ada kakinya. Gua bilang itu, gua dengan bodohnya bilang kalau itu orang, padahal bukan orang. Nah terus ketemu nggak sama teman yang di bawah? Ketemu. Mereka dia manggil, Gi cepet. Gue langsung, nah di posisi itu kan tadinya gue diem, gue matung lihat kanan kiri, itu ternyata banyak sosok. Gue langsung pas ngedengar suara temen gue langsung lari Bang, lari ke bawah, dan alhamdulillah nggak jatuh lagi tuh. Lari ke bawah sampai temen gue disuruh berhenti, stop. Kenapa lu? Gue capek, bentar, tungguin. Lu nggak boleh duluan, sekarang lu tungguin gue pengen istirahat. Gue duduk istirahat. Nah pas istirahat kan kita posisi berdua dan nggak ada pendaki lain tuh yang nanjak, nggak ada pendaki lain. Kita posisi berdua, dia itu santai sambil ngerokok, sambil nyanyi lagi, tapi dia tuh nggak siul-siulan karena gue larang. Sambil nyanyi lagi dia ngerokok. Nah gua segitu heningnya suasana di gunung, gua ngerasa itu nggak hening Bang. Justru malah rame. Iya, di situ gua ngerasa itu padet banget dan gua pun gerah. Ya dalam artian gerah tuh ya keringat emang bener-bener keluar banyak gitu Bang. Gua ngerasa kanan kiri gua tuh ada orang. Terus di sebelah kanan gua kan ada semak-semak. Nah dari semak-semak itu kedengaran suara resek, kayak orang lari. Gua kira hewan ini, pasti hewan hutan. Pas gua nengok, ternyata bukan hewan, itu ada sekelebat bayangan putih kenceng banget, dan itu dalam waktu nggak sampai detik itu udah hilang, saking cepatnya. Set, ditambah ada angin terus ngikutin gua. Astagfirullah, udah diganggu lagi. Apa salah gua bilang, apa salah gua, jangan ganggu tolong. Gua diam lagi. Kamu udah, ayo lanjut katanya. Udah lanjut tuh, kita berdua lanjut ke bawah, lanjut. Nah tetep temen gua di depan, gua di belakang, tetep itu yang ini perasaan gua tuh itu rame. Di belakang gua rame, gua cuman bilang ya tolonglah jangan ngikutin. Gue takut, gue di sini nggak mau ganggu, gue bilang gitu. Terus angin dari bawah itu hembus ke belakang, terus kayak nabrak gue. Nah baru tuh pas angin itu nabrak, itu suara udah agak jauh dari gue turun. Dan pas gue manggil temen gue yang di bawah tuh, yang 4 orang, gue manggil, woi, ada yang nyaut Bang, woi. Gue di hati langsung bersyukur, alhamdulillah ketemu juga. Oh berarti ini kejadian belum sampai ketemu sama temen yang di bawah, belum ya? Masih 2 orang itu, masih perjalanan turun. Iya. Nah pas itu gue bilang, coba tolong senter ke atas, gue mau tahu posisi kalian. Di senter lah. Pas di senter ternyata temen gue ada di samping gue Bang, yang 4 orang itu. Cuman berjarak 3 meter doang.
pas tadi gua panggil, woi, sautnya itu masih agak Jauh. ke bawah, iya, masih Gemak jauh. malah ya. Iya, woi woi katanya. Itu wah masih jauh nih, tapi alhamdulillah ada yang nyaut kata gua. Pas coba tolong senter ke atas, di senter ke muka gua bang, lah kok deket kata gua, kok deket, taunya di bawah. Terus kata dia, udah turun sini cepetan, ngapain di atas katanya. Nah gua turun lah, gua turun di bawah, temen gue yang satu yang bareng gue dari atas itu langsung ngikut packing. Kata gue, udah packing buru, kita udah siapin tenda di sana, kompor masukin, masakan dimasukin, nanti kita makan di atas. Gue bilang gitu. Nah terus mereka nurut, mereka packing ulang. Gua posisi itu ngelamun bang. Gua diem duduk di antara ranting, di bawah pohon gede, di ranting-ranting gua duduk diem. Keadaan udah kacau, baju kotor semua, ditambah masih hujan, gua diem ngelamun. Tiba-tiba suara itu datang lagi. Yang rame itu tadi. Iya, yang rame itu datang lagi. Seketika gua kaget. Ya Allah, masih diganggu ternyata gua. Gua langsung mencoba buat jangan ngelamun lagi. Tapi gua udah nggak ngelamun, gua minta rokok sama temen gua bakar itu, nggak ngelamun, gue mikirin apa aja yang ada di pikiran gue pikirin, tapi tetap aja suara itu Pikiran, masih, iya, suara itu masih terdengar. Sorry, gue potong dulu. Berarti posisi si temen yang belakangan naik itu nggak berubah, masih tetap di tempat yang sama? Iya, di tempat yang sama bang. Berarti dia belum nyusul aja gitu? Iya, belum ada pergerakan sama sekali dia tuh. Terus. Nah singkat cerita, teman-teman udah selesai packing, gua ditepok sama salah satu teman gua, ngapain ngelamun, ayo berangkat. Gua kayak orang linglung, gua langsung iya ayo, gua langsung jawab gitu. Nah singkat cerita, nanjaklah kita, dan posisi gua kan bawa headlamp, posisi gua disuruh di sweeper di paling belakang. Iya, yang jadi leader itu teman gua yang bareng dari atas. Iya, udah Gi, jadi sweeper aja, soalnya lu bawa headlamp katanya. Oke lah, dengan anehnya gue oke, padahal gue pas turun ke bawah itu ya gue diganggu, tapi gue bilang oke. Singkat cerita, kita nanjak, ada 4 kali tanjakan, 4 kali nanjak. Temen gue yang di tengah itu, yang posisinya di tengah itu jatuh bang, posisi dia jatuh. Terus dia bangun, dia kaget, dia mundur ke belakang. Otomatis kan yang di belakangnya sampai nabrak gua, gua jatuh. Kenapa? Enggak apa-apa, udah ayo lanjut katanya. Nah, pas lanjut itu gua kan posisi di sweeper, anak-anak di depan. Itu kan berarti kan ada 6 orang termasuk gua. Gue itu paling belakang, tapi kok ada yang ngikutin gue di belakang, ada langkah kaki di belakang, kayak ada yang ngikutin. Iya, jadi anak-anak di depan, setiap leader pasti bilang stop. Nah langkah kaki itu juga stop, ikut berhenti. Iya, ikut berhenti, tapi ayo lanjut. Pas lanjut gue ngelangkah pakai sepatu kan kedengeran ya, tek 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 gitu. Nah itu pun ada kedengeran bang, kayak suara pendaki, lagi, tek tek tek. Gue iseng lah nengok, dengan sekaligus gue nengok. Nah pas nengok itu nggak ada apa-apa, kosong. Cuman angin itu seketika gede. Pas gue nengok, bus, angin gede. Itu gue nengok lagi, Gi ngapain ketinggalan? Iya. Gue langsung nyusul rapat lagi. Dan alhamdulillah pas kejadian itu, pas nanjak dari pos 4 ke pos 5, posisi malam itu nggak kejadian lagi bang, aman alhamdulillahnya. Pas nyampe puncak, gue langsung arahin anak-anak ke tenda. Pas di tenda udah udah pada duduk semua, udah pada persiapan buat tidur. Nah bukalah kita buat makan malam. Kita makan malam itu gue masih ngerasain bahwa gue masih kurang bener nih, gue masih kacau nih. Gue seketika ngelamun lagi. Pas gue ngelamun itu
tenda yang tadinya agak jauh dari jurang, kan tenda gua samping jurang, cuman agak jauh. Tenda yang tadinya gua agak jauh dari jurang, ternyata itu sekarang udah mepet ke jurang. Udah mepet. Iya, pasak yang di belakang itu udah ngegantung. Enggak nusuk ke tanah, udah ngegantung. Gue sadar, wah kok tenda mundur. Gue minta temen gue, tolongin ini tenda gue mundur, paling gak ke bawah angin, kata gue. Terus kata temen gue, yaudah ayo dipajuin, dipasak lagi. Pas gue masuk tenda lagi, gue megang bagian belakang, mundur lagi bang. Si tendanya? Iya, si tenda itu, ini pasak nih, ngegantung aja. Terus ya gue diam dulu di tenda, gue sendirian diam di tenda, gue berdoa, ya Allah berilah keselamatan, berilah perlindungan hamba di dalam pendakian kali ini. Dan alhamdulillah tuh pas itu gue keluar lagi, gue betulin tenda lagi, majuin ke depan, dipasak, nggak ada kejadian tenda itu geser lagi, nggak ada. Sorry, gua tanya dulu. Itu pas tenda ngegeser itu kondisinya kosong. Kondisi kosong, kita lagi masak di luar. Untungnya ya. Iya, untung. Coba bayangin kalau lagi tidur. Iya, nggak tahu tuh. Tahu-tahu udah di bawah. Nah, terus ada lagi nggak tuh kejadian di setelah si tenda ngegeser itu? Dan setelah tenda ngegeser itu kita selesai makan, itu nggak ada kejadian lagi. Sampai pulang? Nggak, pas sampai pagi itu kita nggak ada kejadian. Nah di pagi hari gue baru sadar, gue buka tenda, ternyata tenda kita berdelapan itu di atas batu nisan bang. Kuburan. Jadi ceritanya tuh serius di atas kuburan? Serius bang, di atas kuburan ada batu nisannya, 2 batu nisan. Pas gue tanya ke salah satu pendaki yang semalam ada tenda 2 itu, ingat kan? Nah di tenda 2 itu gue tanya, Pak, ini batu nisan? Iya dek. Kalian kenapa ngecamp di atas batu nisan? Kita nggak tahu Pak, semalam itu nggak ada batu nisan loh Pak. Di sini itu cuman landaian biasa. Gue kira ini bukan batu nisan. Pas gue baca, ternyata itu nama pendaki Bang. Oh, itu sebenarnya pendaki yang meninggal di kubur situ atau iya, cuman pas penemuan jenazah di situ sih? Kayaknya Infonya. Informasinya gue baca-baca, pas gue turun kan gue baca-baca. Nah pendaki itu hilang pada tahun 2013. Hilang pada tahun 2013 dan ditemukan sudah keadaan gak bernyawa. Dan di situ? Iya, di gunung tersebut. Enggak, maksudnya di posisi kuburan itu? Enggak, masih di bawah. Nah jadi pendaki itu daripada dibawa pulang karena nggak ada identitas, ribet, nah dikuburlah di situ. Oh, jadi nggak dievakuasi turun ke bawah ya, dimakamin di situ. Nah, terus. Nah, pas gua astagfirullah, kenapa kita ngecamp di sini? Ini kesalahan fatal. Kenapa ngecamp di atas batu nisan? Udah tuh singkat cerita, kita mau turun itu rencana jam 10 siang itu mau turun. Keadaan tetap aja hujan badai bang, kabut masih tebal, hujan deras, angin kenceng. Itu dari semalam gak berhenti itu hujan badai itu. Nah kita udah selesai packing tenda buat turun ke bawah. Selesai packing tenda, udah masukin ke tas semua, kita ngumpul berembuk. Kita hadiahin lah pendaki ini yang sudah meninggal. Iya, istilahnya diarah. Karena kita juga udah bikin kesalahan. Kita hadiahin. Semoga arwahnya tenang di alam sana. Kita berdoa, hadiahin untuk pendaki tersebut. Nah, singkat cerita selesai, kita turun ke bawah. Nah, pas turun ke bawah itu ada kejadian lucu bang. Nah, gimana tuh? Kejadian lucunya tuh pas kita turun dari puncak turun. Trek itu yang semalam masih bisa dipijak, sekarang nggak bisa dipijak. Jadi maksudnya? Trek dari puncak sampai bawah itu kita jadikan perosotan. Kayak perosotan taman kanak-kanak aja gitu. Jadi kita turun tuh nggak jalan, kita duduk perosotan. Itu kenapa?
gara-gara licin. Gara-gara udah licin, lumpur semua bang, lumpur semua. Jadi kita tuh langsung udahlah kita prosotan aja katanya. happy itu. Udah tuh kita prosotan. Nah dari pos 5, dari puncak ke pos 4 itu nggak membutuhkan waktu 1 jam bang, cepet. Itu karena prosotan itu Iya, tadi. prosotan sampai temen gua ada yang kesangkut semak. Itu nggak ngeri kena beling apa pantatnya? Tahu juga tuh udah gak karuan lah, udah kacau. Terus. Nah ada lagi kejadian lucu dari pos 3 menuju pos 2. Ada salah satu temen itu di depan gua bang, dia duluan prosotan duluan. Nah tanpa dia sadari itu trek itu sebenarnya pendek. Nah dan di bawahnya itu kayak ada apa ya, jadi kayak gini loh, prosotan nah langsung ke bawah. Gawir apa ya bahasa Indonesia nya? Jurang. Iya, jurang kecil lah. Jurang kecil kecil. ada sekitar 1,5 meter. Nah dia prosotan, dia nggak bisa ngerem bang, sampai jatuh ke bawah, puk. Sampai jatuh ke bawah, gua ya otomatis ngakak lah, anak-anak pada ngakak semua. Ngapain, itu kan jurang katanya. Terus anak-anak nyusul seru prosotan, dia nggak bisa ngomong bang, diem aja. Gua gak bisa ngomong katanya, ngap. Soalnya duduknya itu posisinya jatuhnya itu posisinya duduk, posisi duduk langsung diem ngap. Ya udah gua tanganin, gua angkat, alhamdulillah dia bisa ngomong lagi dan kakinya itu terkilir, jadi harus gendong ya. Itulah. Terus ada lagi nggak kejadiannya tuh? Nah pas kita sampai bawah itu sampai pos Simaksi, kita berhenti pos Simaksi. Temen gue tuh ketinggalan 2 orang, senior gue sama temen yang baru pemula itu Di atas. ketinggalan di atas karena emang yang pemula itu berat badannya emang lebih lah. Gitu. Jadi dia teh gue capek, gue santai ya. Nah ditemenin sama senior gue. Nah yang 6 orang itu udah di pos Simaksi, udah pada mandi lah, kan di situ juga ada, konon katanya ada curug Di situ. iya. Jadi di mana ya curugnya? di pos Simaksi, dari arah base camp ke pos Simaksi. Nah pos Simaksi kan di sini, ini base camp. Nah dari arah base camp, jalur base camp itu masih lurus ke sana dan ujung itu curug. Nah kita mandi itu di aliran curug di sebelah sana, di belakang pendopo. Di belakang pendopo kita mandi, packing ulang barang, bersihin barang. Udah tuh kita nunggu yang dari atas, dan nunggu itu lama banget karena ya gitulah, udah pemula. Iya karena emang baru pertama kali lah ya. Nah barulah kita briefing lagi di pendopo itu, kita cerita kejadian semalam. Nah gue baru angkat bicara soal gue semalam itu kenapa. Iya, karena emang kita tuh, bukan kita ya, maksudnya si pendaki itu kalau misalnya kita ngedaki ini kita nemuin hal-hal yang nggak wajar gitu kan, itu pantang ngomong di lokasi. Soalnya gini, kalau kita ngomong di lokasi, yang satu takut, ntar istilahnya apa ya? Jadi yang teman yang lainnya ikut takut, jadi panik, jadi jatuhnya jadi kacau lah pendakian. Jadi kalau misalnya lu semua ngedaki ini yang baru pemula, janganlah kalau misalnya lu ngelihat sesuatu apapun itu diem aja, ceritain pas di bawah. Nah terus lanjut. Nah pas lagi cerita kayak gitu, gua kira gua doang yang ngalamin. Ternyata inget gak pas temen gue yang pas dari pos 4 ke menuju puncak yang malam itu, temen gue ada yang jatuh. Nah pas dia jatuh itu, dia nengok ke atas, dia mau berdiri ke atas, sosok gede itu nampakin ke teman gue bang. Yang jatuh. Berarti dia juga lihat. Iya dia juga lihat, makanya dia nengok ke atas langsung mundur, mendorong temannya yang belakang sampai gue jatuh. Nah itu nampakin lagi. Tapi gue nggak lihat, gue cuma ngerasain ya itu keramaian di belakang. Gue pas itu ngerasain keramaian di belakang. Nah terus gue bilang, malah gue yang diteror, kata gue, gara-gara kelakuan si ini, kata gue, temen gue, gara-gara kelakuan si ini nih.
Terus Itu justru sorry gua potong ya. Si yang ngelanggar pantangannya itu justru malah nggak dapat gangguan sama sekali. enggak. Bangke bener ya. Iya makanya. Terus kata gua, Suwe. lu harus minta maaf sama penghuni gunung sini. Walaupun ini siang, lu pokoknya harus minta maaf. Takutnya kita turun dan pulang ke rumah, takutnya ada salah satu sosok yang ikut dari kita gitu. Terus akhirnya dia nurut, dia berdoa, dia minta maaf, dan alhamdulillah sampai perjalanan pulang kita selamat, nggak ada gangguan sekali. Nah begitu udah pulang itu kan perjalanan pulang emang nggak ada gangguan. Nggak ada. Pas di rumah gitu biasa aja, nggak ada apa-apa lagi. Biasa aja, cuman gua pas di rumah pas malam itu gua jam 11 malam gua kebangun tidur, gua pengen kencing. Nah selesai kencing itu gua masuk kamar, gua tiduran mainan HP, ada suara lagi bang. Bentar, sorry gua potong dulu. Itu kejadiannya pas udah pulang banget apa beberapa hari? Pas pulang banget, pulang kan sampai rumah sore. Nah gua tidur tuh sore, gua tidur. Nah jam 11 gua kebangun pas gua masuk kamar lagi, ada yang manggilin gua, cuman jaraknya itu jauh, jadi suara tuh kecil, manggilnya kayak gini, di Cewek cowok di sampai ketiga kali gue nyaut, iya, gue kira bapak, iya kenapa, ketawa banget tuh, ketawa, cuma ketawanya beda sama yang manggil. Yang manggil itu suara manusia, kayak suara manusia. Pas ketawa itu suaranya gede, gleger. Gue langsung berdoa, jangan-jangan ini ngikutin nih. Gue berdoa, dan abis gue berdoa, gue langsung tidur tuh, ketiduran karena capek kan. Gue langsung tidur lagi dan sampai pagi. Nah baru tuh pas siang gue pergi ke kayak orang pintar gitu bang. Gue nanya, gue kemarin kayak gini gue cerita ya. Gue cerita, terus udah tuh ada yang ngikutin salah satu sosok katanya. Itu sosoknya itu kakek-kakek, jenggotnya panjang, pakai jubah hitam. Dia itu suka sama kambing. Nah si kakek ini kata si yang orang pintar ini dari gunung atau Iya. emang dari Dia tuh pas gue datang dia langsung tahu. Abis ke gunung lo ya, bilang gitu. Gue bilang iya. Kok tahu, kata gue. Gue sebenarnya belum cerita itu. Kok tahu? Iya. Soalnya ada yang ikut katanya. Dia langsung kok gue lagi kata gue. Salah gue apa? Apa yang ngelanggar ini nggak digangguin? Enggak. Bangke orang. Nah, pas gue tanya, ini sosok kakek-kakek ini ngikutin gue kenapa? Pas kata orang pintar itu bilang gini, dia itu mau bawa lu kayak gitu, dia tuh mau bawa lu, dan katanya lu tuh apa ya, katanya lu tuh di sana itu sebagai kunci dari temen lu kan gitu. Jadi kuncinya itu ada di gua, makanya kakek-kakek itu seneng sama gua. Gua langsung, tolonglah pak, tolong hilangin kakek-kakek ini, balikin ke tempat asalnya. Gua nggak mau, perjalanan gua di dunia ini masih panjang gitu. Bilang itu, terus udah dinetralin kan, dan gua pas dinetralin itu gak sadar diri. Maksudnya nggak sadar gimana? Kayak pingsan. Blank aja ya? Iya ngeblank, udah penglihatan udah buram, udah gelap. Gua lemes, langsung pingsan, dan gua bangun itu sekitar jam 2 siang. Lama ya? Bentar, itu berarti berapa jam? Ke situ jam berapa? Gua ke situ itu jam 10. Jam 10 siang. Nah gua bangun itu jam 2 siang. Gua tanya lah, gua baru bangun, gua tidur pak. Gua ketiduran pak? Enggak, lu nggak ketiduran, tapi lu nggak di alam sadar lu katanya. Jadi tubuh lu itu ada yang masukin kesurupan. Iya. Dibilang kesurupan gitu. Ini lama juga ya, dari Iya, jam sampai jam 2. Soalnya itu katanya sosoknya itu bukan satu orang doang, satu sosok doang bang. Jadi sosok keluar masuk lagi, ganti-gantian. Ganti-gantian sampai
bapak-bapak itu udah kewalahan dan yang ngeluarin nggak tahu lah, bapak-bapak itu bilang sampai ngeluarin ininya dia, kalau bisa dibilang mah jimatnya dia. Kebayang chaosnya ya. Nah, dari berapa orang tadi yang mendaki? 8. Dari ke-8 orang itu yang udah pulang nyampe rumah gitu, yang sampai diikutin kayak gitu, cuman lu doang? Iya, cuman gua doang. Gak ada lagi? Gak ada lagi. Apes banget nih. Iya makanya. Nah habis itu udah aman tuh, habis itu Aman. listrik nggak ada apa-apa. Udah. Sampai sekarang, sampai kemarin juga gua naik lagi ke gunung yang ada di Jawa Barat lagi, dan ya masih kayak gitu juga, cuman nggak sampai diganggu banget. Nggak diganggu banget. Cuman kayak gue bisa ngerasain tuh bang, gue bisa ngerasain bahwa wah ada yang hadir nih, gue bisa ngerasain itu. Bentar, itu di gunung yang sama atau beda? Beda ya. Lu tuh sebenarnya bisa ngerasain apa emang pas kejadian itu doang jadi bisa ngerasain? Kalau ngelihat mah gue enggak bang, cuman kalau misalkan perasaan gue udah nggak enak, nah gue bisa ngerasain. Gue tuh bisa ngerasain bahwa wah ini ada nih, ternyata gue kira halusinasi doang ya, pertamanya gue kira halusinasi doang ini mah. Tapi pas gue bilang wah ini ada, ternyata bener gerak, itu ada benda gerak di samping gue tuh. Nah itu lu bisa ngerasain kayak gitu tuh sebelum naik gunung udah bisa kayak gitu atau pas balik dari gunung itu? Dari sebelumnya juga udah bisa sih, soalnya kata cerita dari mama sama papa itu ada keturunan juga bang. Keturunan dari bapak. Nah bapak itu punya kakek. Nah kakeknya bapak itu orang bisa. Orang bisa. Dan ini kata bapak sih cerita ke gua, kakek itu meninggalnya tanpa jasad. Moksa. Nah bisa dibilang moksa sih. Meninggalnya itu tanpa jasad. Berarti kalau emang sebelum naik gunung udah bisa ngerasain, adalah satu dua kali mah lu ngeliat kali ya? Ada. Pernah tuh? Pernah di rumah temen. Di rumah temen? Iya di rumah temen. Gimana tuh? Nah jadi itu tuh kan waktu hari raya Idul Adha tahun 2019, teman-teman ngerancanain nih bentar lagi Idul Adha nih, ayolah kita nyate katanya. Biasalah nyate. Nah kita udah dapat daging pas hari raya tuh, selang 3 hari kita mau bikin sate nih malam di salah satu rumah temen. Bikin sate itu, nah gua posisi abis nyuci daging tuh. Singkat cerita gua nyuci daging, gua kasih lah ke temen, nih tusuk-tusukin. Nah gua duduk di bangku sama temen gua 2 orang. Nah pas gua duduk itu nggak lama, dari pelipis mata gua tuh kayak ada orang lewat. Itu pelan banget. Cuman gua rasa sih itu bukan orang loh. Soalnya apa? Soalnya kalau orang kan kalau jalan kan biasa ininya juga ikut goyang ya, dek gitu. Nah itu enggak, itu lempeng aja. Oh paham. Jadi kayak ngelayang lah ya. Iya gitu. Sepelan banget. Gua ngeliat di pelipis mata, itu siapa yang lewat? Ternyata pas gua nengok ke temen gua juga ikut nengok ke gua bang. Dia juga ngeliat. Jadi kita hadap-hadapan gua bilang, lihat orang ya? Iya gue lihat. Cewek ya? Iya. Pakai baju putih kan? Iya. Rambutnya panjang kan? Iya. Dari arah wastafel rumah temen gua ke arah gudang. Ke arah gudang itu pelan banget ya. Itu si sosok itu pelan banget. Gua ngeliat itu. Udahlah, lupain lah. Mungkin ini kali mamanya temen gue kan di rumah temen gue tuh, mungkin mamanya kali. Gue di hati bukan mamanya lah, soalnya kalau orang itu jalan pasti goyang badan agak-agak dek gitu, tapi itu goyang. Nah gue kira udah tuh ngeliat itu doang udahlah selesai. Ternyata enggak bang. Gue kan tadi kan habis nyuci daging. Nah habis nyuci daging kan di sumur. Nah di timba bahasa Indonesianya apa ya? Ya timbaan. Timbaan itu
masih ada setengah air. Masih ada setengah air, gua taruh di bawah sumur. Ya. Nggak di sumur, di atas sumurnya tuh, di bawahnya. Pas gua lagi diem, anak-anak lagi pada ngebakar, gua diem sendirian. Itu timba itu dari bawah naik ke atas, truk, langsung masuk ke sumur. Nggak ada yang narik. Nggak ada yang narik. Pas gua nengok, itu siapa yang narik? Terus teman gua, lu kenapa? Katanya. Ngelihat nggak timba masuk lu sendiri ke sumur? Enggak, katanya. Jadi mereka tuh ya biasa aja. Cuman gua ngerasain itu timba itu naik ke atas, langsung jatuh ke bawah. Iya, terus kata gua, ya udahlah biarinlah, paling juga ada yang narik. Gue bilang gitu, paling juga ada yang narik. Terus setelah itu gue kira udah selesai. Ternyata masih belum. Kan lagi ngebakar sate, otomatis kan wangi ya, wangi sate. Nah, yang gue rasain itu bukan wangi sate, bang. Yang gue rasain itu wangi seperti dalaman ayam itu tuh. Jeroan. Iya, jeroan. Ya. Seperti jeroan yang udah lama belum dibuang. Jadi bau busuk banget. Gue sampai muntah-muntah, bang. Gue sampai muntah-muntah. Bau busuk apa sih ini? Bau busuk dari mana, kata gue. Bau busuk apaan, orang ini wangi sate, katanya, kata teman gue. Terus enggak loh, sumpah bau busuk. Gue di sini dari tadi duduk. Gue ngerasain ini enggak wangi sate. Ini bau busuk banget. Pas gue nengok ke arah sebelah sini kan ada pohon mangga. Sebelah sini juga pohon mangga. Nah, pas gue nengok ke arah situ, ternyata ada yang ngintip kepalanya doang. Itu yang ngintip bukan cewek, bukan cowok, tapi lontong. Tapi gue nggak berani cerita tuh pas itu. Gue diem sampai acara selesai. Pulang gue jam 3 sampai rumah, dan di rumah gue langsung inisiatif buat wudu. Gue pengen tidur, gue bilang gue pengen tidur, gue inisiatif wudu, tidur lagi. Terus udah nggak ada kejadian lagi. Banyak juga ceritanya, dari awal cerita naik gunung sampai ya penampakan di rumah juga. Gue yakin masih banyak sih ceritanya ya. Cuman ya berhubung durasi, jadi ya kita akhiri aja lah ya sampai di sini ya. Nah, ya udah segini aja konten kita kali ini, dan terima kasih buat Aldi yang udah nyempetin waktunya berbagi kisah di sini kan. Ada sosial media mau dipromosiin nggak? Instagram gitu? Boleh. Apa? @ALGYY8_. Oke, nanti gue taruh linknya di deskripsi ya. Lu kalau mau kepoin Instagramnya Aldi, lu tinggal klik aja gitu kan. Nah, gua nggak bosan-bosan ngingetin buat lu yang pengen jadi narasumber di sini, lu kontak aja IG-nya Misteri Malam gitu kan. Linknya gua taruh di deskripsi. Terus lu kalau misalnya nggak sempet datang ke sini gitu, nggak bisa lah, bang gua jauh rumahnya bang, nggak bisa datang tepat tuh, nggak apa-apa, lu ketikin aja ceritanya dan nanti kita bawain di konten THT gitu kan. Atau lu nggak bisa nulis bang, gua cerita aja langsung gitu, nggak apa-apa, lu kirimin aja rekaman suara lu gitu. Jadi nggak ada halangan lah kalau emang lu mau berbagi kisah di sini. Jadi ya udah segini aja konten kita kali ini, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan keluar malam sendirian. Bye.